Saya rasa memang, concern yang disampaikan oleh Bu Alfi ini sangat, relevan ya, karena memang kalau kita melihat dari kondisi saat ini sendiri pun, supply falas ini mostly juga di-drive oleh, Bank Indonesia. Ini, belum melalui market mechanism yang sudah efisien gitu. Jadi kalau kita melihat memang kebijakan DHI ini pun, led by Bank Indonesia, sehingga kemudian supply, falas ini mostly kita masih mengandalkan bank sentral. Lagi-lagi kita harapkan ke depannya ada kemudian kebijakan, pemerintah yang bisa mengatur, pasar keuangan kita agar, bisa berjalan secara lebih efisien. Sehingga kemudian nanti saat ada supply falas yang masuk, ini juga bisa kompetitif, dengan negara lain gitu saat kita memang membutuhkan. Karena ini sebetulnya kalau kita melihat, kondisi kita, suku bunganya kalah kompetitif dengan Singapura, ini pun juga, cukup, pertanda yang menunjukkan kita sangat tidak efisien gitu. Karena kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan, Singapura, kita memiliki selayaknya negara berkembang pada umumnya, rate yang, lebih baik. Tapi kemudian rate kita ini kurang bersaing, ini menunjukkan bahwa memang kita ini memiliki inefisiensi di pasar keuangan. Jadi memang, ada short term fix seperti yang sudah dilakukan oleh, Bank Indonesia saat ini, tapi di jangka panjang memang ini masih butuh, kebijakan lanjutan yang, lebih struktural. Dan kalau kita bicara kemudian bagaimana ini, bisa menjaga, perebutan, US dollar antara perbankan dengan Bank Indonesia, ini tentu nanti perlu ada komunikasi lebih, lanjut dan lebih intensif antara Bank Indonesia dengan perbankan. Dan ini memang mekanismenya itu perlu dilihat day by day, week by week, dan, seterusnya. Karena memang kalau kita lihat mekanismenya sendiri pun ini, cukup, tidak tidak menunjukkan market force yang memang, mengalokasikan supply US dollar secara, efisien ke, masing-masing, pihak yang membutuhkan tadi. Oke, baik. Kalau dari Ibu Afi Iya, sendiri begitu tadi kebijakan struktural ya itu menarik. seperti apa, yang bisa begitu atau yang tergambar di Ibu Afi Ya, sekarang saat jadi ini? gini, sebenarnya kan selama ini kita tuh ketergantungan terhadap portofolio tuh tinggi. Jadi investor asing masuk ke Indonesia dengan short term ya. Jadi investasinya jangka pendek. Nah, kita kan menganut devisa bebas sehingga mereka bisa keluar masuk asal udah mendapat untung dia bisa keluar. Nah, struktural itu dalam arti di sektor real di mana kita harus memperbaiki struktur ekspor kita. Saat ini kan ekspor terbesar kita hanya CPO dan batu bara ya, sedangkan manufaktur kita masih sangat rendah. Nah, disinilah struktural harus dilakukan di mana pemerintah harus punya kebijakan di sektor-sektor tertentu yang berbasis orientasi pada ekspor. Sehingga basis dari devisa, cadangan devisa kita itu berbasis benar-benar dari hasil ekspor gitu. Kalau sekarang ini kan jujur aja kita tergantung importnya masih 70%. Jadi dari ekspor yang 100% itu 70% masih harus import sehingga netnya tuh terlalu kecil gitu. Nah, jadi saya melihat memang kita ada kebijakan di Departemen Perindustrian ini harus diperbaiki. Sekarang kan misalnya 2025 kita mau arah ke mobil listrik, kemudian ke arah batu baterai gitu. Apakah ini untuk orientasi ekspor? Nah, saya melihat di kita ini kebanyakan orientasinya ke supply side, bukan ke demand side. Ya, selama ini kan kita nanti bikin pabrik gitu. Pertanyaannya siapa yang beli barangnya gitu. Jadi mungkin menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita adalah melihat kebutuhan dunia itu apa dan mana yang kita punya kompetitif, itulah yang diatur dan itu adalah kebijakan struktural di jangka panjang ya. Nah, jadi jangan terlena ketika nanti rupiah kita mulai menguat hanya karena investor masuk gitu. Jadi memang kebijakan ini hanya bisa jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Nah, jangka panjangnya harus diikuti oleh kebijakan di sektor struktural yaitu sektor real. Ya, Gitu. oke. Tapi kalau untuk kebijakan jangka pendek sendiri seperti apa, Nah, Bu yang Afi? tadi itu jangka pendek yang sekarang dilakukan oleh Bank Indonesia itu nggak masalah gitu, asalkan memang ada komunikasi dengan si eksportir sama perbankan, sehingga dua-duanya tidak kekurangan likuiditas gitu. Karena dengan adanya mereka kekurangan likuiditas kan akan mempengaruhi pertumbuhan kredit Iya, ya betul. kan. Sedangkan eksportir juga akan ada masalah ketika mereka mau kebutuhan dananya itu dibutuhkan cepat nggak bisa dicairkan gitu. Jadi mungkin devisa hasil ekspor ini harus diikuti dengan kebutuhan mereka kapan sih gitu. Sehingga Bank Indonesia bisa menghitung kira-kira jatuh temponya kapan. Jangan pas jatuh temponya semua kebutuhannya tiba-tiba rupiah kita jadi melemah lagi gitu. Iya. Padahal tujuan ini adalah menstabilkan nilai tukar. Oke, tadi likuiditasnya seperti apa perlu dijaga, Betul. in dan outnya juga Iya. seperti apa begitu? Nah, yang kedua yang perlu lagi adalah pengembangan dari produk sektor keuangan. Jadi dulu kita menghadapi itu
ketika 98 kita udah mulai ngembangin, 2008 kita tutup lagi tuh. Karena ada krisis di 2008 kan. Nah, menurut saya sekarang sudah mulai pikirin juga bagaimana pengembangan dari produk-produk keuangan. Ya. Gitu. Itu yang saya rasa dua. Jadi satu struktural, yang kedua adalah produk keuangannya harus dikembangkan.